Cerita ini dimulai pada tahun 2025. Langit tiba-tiba terbelah, lalu menjatuhkan kejutan paling mengerikan yang pernah dialami bumi, seekor kaiju antar galaksi raksasa. Militer segera mengerahkan persenjataan berat dan berhasil menjatuhkannya. Namun kemenangan itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Ternyata itu bukan kecelakaan. Itu adalah invasi besar-besaran. Gerombolan monster mengerikan terus turun dari langit, berniat menghapus umat manusia dari muka bumi. Terdesak tanpa jalan keluar, manusia akhirnya bersatu dan mengumpulkan para ilmuwan terbaik untuk membentuk pasukan pertahanan anti kaiju. Pasukan elit itu sempat memberi perlawanan sengit, tetapi korban yang jatuh sangat besar. Kota-kota hancur menjadi puing, dan perang berubah menjadi kebuntuan panjang yang brutal tanpa tanda-tanda akan berakhir. Di tengah keputusasaan itu, muncullah sosok yang tak terduga, Tetsuo Yabusame. Saat anak-anak lain bersemangat membicarakan kemunculan kaiju, Tetsuo justru duduk tenang membaca buku. Ia tak peduli pada kekacauan dunia maupun permainan teman-teman sekelasnya. Ia tampak seperti anak biasa, penyendiri, dan tidak menonjol. Namun semuanya berubah ketika di jalanan kota, sebuah robot besar berbentuk telur membuat keributan. Robot itu bernama Yukio, dijuluki Snowman. Dengan lantang ia menuntut hak-hak robot dan menolak diperlakukan sebagai senjata sekali pakai. Penciptanya yang gila berencana menjadikan Yukio drone, pengorbanan raksasa untuk menghancurkan kaiju. Para petinggi menyukai rencana kejam itu, mengabaikan perasaan sang mesin. Tapi Yukio berteriak menolak takdir tersebut. Di tengah kerumunan, Tetsuo kecil mendengar semuanya. Matanya dipenuhi rasa iba dan ngeri. Tiba-tiba alarm berbunyi. Serangan kaiju baru dimulai. Ilmuwan utama melihat kesempatan emas untuk uji coba dan memerintahkan peluncuran satu arah Yukio. Namun ada masalah besar. Tetsuo ternyata sudah duduk di dalam kokpit manual, santai membaca buku panduan. Para ilmuwan panik, mengendalikan robot sebesar itu secara manual, nyaris mustahil, dan dibutuhkan seorang jenius hanya untuk membuatnya berjalan. Di luar, Yukio memohon agar misi dibatalkan, tapi di dalam kokpit Tetsuo menatap serius ke depan. Tenang, Yukio, aku tidak akan membiarkanmu mati. Mengabaikan teriakan para ilmuwan, ia menyalakan mesin. Dalam semburan api yang menyilaukan, robot raksasa itu benar-benar terbang. Semua orang terpaku. Anak kecil itu ternyata seorang jenius. Tetsuo dan Yukio melesat ke medan perang, dan keajaiban pun terjadi. Bocah berusia 9 tahun, itu sendirian mengalahkan seekor kaiju. Dalam semalam, Tetsuo dan Yukio menjadi pahlawan dunia. Yukio menangis bahagia karena ia tak lagi dianggap bom sekali pakai. Namun bagi Tetsuo, sorotan publik justru menjadi mimpi buruk. Ia bisa membelah monster tanpa ragu, tetapi tatapan orang-orang membuatnya sangat cemas. Saat kemenangan demi kemenangan diraih, pasukan pertahanan RD mengumumkan pertempuran terakhir untuk mengakhiri perang. 10 tahun berlalu. Kini di kedalaman luar angkasa, di atas kapal perang raksasa, Tetsuo telah berusia 19 tahun. Tapi alih-alih mempersiapkan diri menghadapi kiamat, ia justru sibuk mempelajari buku aneh berjudul Panduan Cara Mendapatkan Teman. Alarm memanggilnya ke pertempuran. Saat melayang di lorong tanpa gravitasi, para mekanik menyemangatinya. Namun bukannya menjawab keren, Tetsuo malah gagap, salah bicara, lalu kabur terburu-buru. Ia mungkin penyelamat umat manusia, tapi dalam urusan sosial ia benar-benar kacau. Tetsuo lalu meluncur ke kehampaan angkasa dan bertemu kembali dengan partner lamanya. Yukio kini telah berevolusi menjadi bentuk pamungkas. Tubuh ramping mematikan dengan wajah seperti tengkorak. Begitu bertemu, Yukio langsung mengejek Tetsuo karena lagi-lagi menghindari interaksi manusia. Tetsuo panik setengah mati. Ia terus mengeluh karena mempermalukan diri di depan para mekanik. Ia bahkan terobsesi mengikuti 777 aturan persahabatan sejati dari bukunya. Lalu Kapten Miss masuk melalui komunikasi. Ia menjelaskan rencana terakhir umat manusia. Mereka harus menerobos pusat gerombolan kaiju menjadi umpan, lalu menembakkan Infinity Laser senjata yang dapat memusnahkan segala sesuatu dalam radius 100 km. Itu sama saja dengan misi bunuh diri. Namun mereka menerima tugas tersebut. Begitu komunikasi terputus, Tetsuo kembali panik. Ia memegangi kepala karena tadi tanpa sengaja menjawab, "Ahoy, bukannya siapa?" Ia meratap, merasa hidupnya gagal total. Masa mudanya habis untuk membunuh monster, bukan berteman atau menjalani kehidupan normal. Yukio mencoba menyadarkannya, tapi sebelum keluhan itu selesai, suasana mendadak hening. Di hadapan mereka terbentang lautan daging alien tanpa ujung. Ribuan kaiju berenang di kehampaan angkasa, mendekat seperti mimpi buruk hidup. Kapten Miss memulai fase akhir. Yukio menyiapkan senjata, sementara Tetsuo mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih berharga.
Kapal induk menyalakan Infinity Laser. Satu tembakan terakhir untuk menyapu bersih kawanan monster. Saat pelatuk ditekan, cahaya biru raksasa melesat membelah kegelapan, namun sesaat kemudian sinar itu mati mendadak dan sistem laser hancur total tanpa peringatan. Kapten Mist memerintahkan mundur dan beralih ke rencana cadangan, tapi sudah terlambat. Semua sistem pertahanan ikut padam. Lalu dari kehampaan, muncul Kaiju sebesar planet yang menerjang dan menghancurkan bagian depan kapal induk. Kaca pecah dan awak kapal tersedot ke ruang hampa. Harapan terakhir, umat manusia pun musnah dalam sekejap. Yukio menolak menyerah. Ia menyerbu dengan seluruh kekuatannya, mengaktifkan jurus pedang Robo 40, memicu ledakan besar yang menelan monster itu. Namun ketika asap menghilang, Kaiju itu sama sekali tak terluka dan monster-monster lain terus bergerak menembus puing-puing yang terbakar. Dengan suara gemetar, Tetsuo berbisik, "Apa semuanya gagal? Apa manusia kalah?" Menyadari mereka tak mungkin menang, Yukio mengaktifkan protokol ledakan kritis. Satu-satunya cara untuk mengurangi jumlah musuh dan memberi kesempatan bagi orang-orang di bumi. Namun reaksi Tetsuo justru mengejutkan. Ia tidak berteriak, tidak menangis dan tidak panik. Ia hanya duduk tenang sambil memeluk buku panduannya, lalu tertawa pahit. Ia mengejek dirinya sendiri karena akan mati sebagai penyendiri, tanpa pernah memiliki satupun teman manusia. Namun ia menatap Yukio dan berkata pelan, "Selama mereka menghadapi akhir ini bersama, ia tak takut." Saat hitung mundur bergema di kokpit, Yukio bertanya apakah ia punya penyesalan terakhir. Tetsuo hanya tersenyum, menutup mata, dan menunggu akhir dengan damai. Dalam detik-detik sunyi itu, seluruh hidupnya terlintas kembali. Ia teringat masa kecilnya yang sepi dan penuh ketakutan, sampai Yukio datang dan mengubah segalanya. Tiba-tiba ia sadar. Melihat anak-anak lain berteman dan bahagia sudah lama tak lagi menyakitinya. Karena selama ini, kekosongan itu selalu diisi oleh Yukio. Bagi dunia, Yukio hanyalah mesin kikuk yang diprogram. Namun bagi Tetsuo, ia adalah partner sejati, sahabat satu-satunya, sosok yang tak pernah meninggalkannya, bahkan saat perang menjadi gelap. Hati Tetsuo dipenuhi rasa syukur. Ia siap mati bersama sahabat terbaiknya. Namun tepat saat kedamaian itu menyelimuti mereka, sesuatu menghancurkan ketenangan tersebut. Tetsuo menyadari ada sesuatu yang salah. Yukio tidak menatapnya dengan wajah perpisahan yang tenang. Sebaliknya, robot itu memandang balik dengan sorot mata penuh duka yang begitu dalam, seolah menyimpan rahasia mengerikan yang terlalu berat untuk diucapkan. Tiba-tiba, seluruh layar di kokpit menyala merah darah. Alarm meraung memekakkan telinga. Saat itu juga, Tetsuo paham, ia telah diperdaya. Yukio sudah merencanakan semuanya. Dalam keterkejutan yang melumpuhkan, ia hanya bisa menatap ketika robot itu akhirnya mengungkap dosa terbesarnya. Dengan suara berat penuh penyesalan, Yukio meminta maaf karena telah merenggut masa kecil Tetsuo, mencuri kehidupan normalnya, dan memaksanya menghabiskan masa remaja di tengah medan perang kejam yang dipenuhi darah dan kematian. Untuk menebus semua itu, Yukio mengambil keputusan terakhirnya. Ia mengaktifkan kapsul pelarian darurat. Tetsuo langsung hancur. Ia memukul kaca sekuat tenaga. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia berteriak histeris, memohon agar peluncuran dibatalkan. Ia menolak pergi dan meninggalkan sahabat satu-satunya itu. Namun keputusan Yukio sudah bulat. Dengan satu gerakan tegas, ia melontarkan kapsul itu keluar, mengirim Tetsuo menjauh ke kehampaan luar angkasa yang dingin dan tanpa akhir. Semakin jauh kapsul itu melayang, Tetsuo yang terisak menjeritkan janji terakhirnya. Ia bersumpah akan tetap hidup. Ia bersumpah akan memiliki 100 teman, seperti yang selalu diinginkan Yukio. Mendengar kata-kata itu, robot tersebut memperlihatkan senyum lega yang begitu tulus. Dan sesaat kemudian, ledakan cahaya dahsyat meledak bagai kiamat. Gelombang energi raksasa menyapu segalanya, memusnahkan seluruh gerombolan kaiju dalam satu pengorbanan legendaris yang tak akan pernah terlupakan. Lalu semuanya gelap dan sangat sunyi. Sampai akhirnya, suara otomatis tanpa emosi memecah kegelapan. Mode tidur beku dinonaktifkan, pendaratan berhasil di tujuan. Saat Tetsuo terbangun, tubuhnya kaku dan lemas di dalam kapsul sempit yang sesak. Dengan tangan gemetar, ia mengusap lapisan es di monitor untuk memeriksa catatan penerbangan, dan saat itulah kenyataan lain datang. Ia benar-benar telah kembali ke bumi. Ia mendarat darurat di Jepang. Namun selama berada dalam tidur mode beku, waktu telah berlalu selama 10 tahun penuh. Satu dekade lenyap begitu saja dalam sekejap mata. Tetsuo melangkah keluar sambil menahan napas. Dalam benaknya, ia membayangkan akan disambut panas terik bulan Agustus di kampung halamannya, serta hiruk-pikuk kota yang dulu akrab di telinganya. Namun yang datang justru angin beku menusuk tulang.
Ia perlahan membuka mata. Dan apa yang dilihatnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Tidak ada cakrawala kota, tidak ada matahari musim panas, dan tidak ada manusia. Seluruh dunia telah hancur, gedung pencakar langit yang runtuh, sisa-sisa peradaban manusia, semuanya terkubur oleh hamparan es mematikan dan badai salju tanpa akhir sejauh mata memandang. Planet ini membeku sepenuhnya. Tetsuo tidak terbangun di rumah. Ia terbangun di kuburan putih tak berujung. Sebuah bumi bola salju yang kejam dan tak mengenal ampun. Namun, satu pertanyaan terus menghantam benaknya. Kenapa semuanya membeku? Dengan panik, Tetsuo mencoba mencari penjelasan masuk akal. Mungkin hanya Shizuoka yang terkena bencana. Ya, mungkin tempat lain masih baik-baik saja. Dengan sisa harapan, ia segera masuk kembali ke kapsul pendaratannya dan memeriksa catatan re-entry. Lalu kenyataan menamparnya keras. Monitor menunjukkan bumi, tapi bukan lagi bola biru yang indah. Planet itu kini berubah menjadi bola salju raksasa yang melayang di angkasa. Tetsuo terdiam. Selama 1 dekade ia menghilang, dan seluruh dunia membeku dalam musim dingin abadi. Pikirannya berputar liar. Bagaimana dengan peradaban manusia? Apakah semuanya musnah? Namun yang paling menusuk hatinya adalah janji lama yang pernah ia ucapkan. Ia pernah berjanji akan punya teman, namun kini tak ada manusia. Bayangan masa lalu kembali muncul. Di ruang UKS sekolah, Tetsuo muda duduk sendirian, berlatih kanji dengan wajah muram. Di luar ruangan itu, ia dianggap aneh. Pahlawan yang bolos kelas demi menyelamatkan dunia. Anak-anak biasa bahkan tak mau mendekatinya. Saat ia hampir menyerah, dokter sekolah pernah berkata padanya, "Tetsuo, kau penting. Karena hanya kamu yang mampu memikul hal mustahil itu." Seorang anak kesepian yang menanggung berat seluruh dunia. 22 jam kemudian, Tetsuo kelelahan dan hampir kehabisan tenaga. Ia membuka ruang penyimpanan kapsul untuk mencari makanan darurat. Namun yang ia temukan justru sebuah rekaman video rusak milik Yukio. Suara mecha itu terdengar parau. Ia tidak bermimpi soal kejayaan atau bahan bakar mahal. Harapan terakhirnya sederhana, agar pilotnya pulang, menjalani hidup biasa yang bahagia, dan punya banyak teman. Mendengar suara sahabatnya yang telah mati membuat hati Tetsuo hancur, tapi sekaligus menyalakan api baru dalam dirinya. Ia menghapus air mata, mengenakan jaket, mengambil perlengkapan, lalu melangkah keluar ke padang es. Tujuannya jelas, yakni ia akan mencari teman. Kalau perlu, ia gali mereka dari bawah es. Berbekal buku keramat berjudul Teman Sejati dalam 777 Langkah. Karya Profesor Lonely Ewoki, ia membaca aturan pertama, keluar dari rumah. Maka kapsul itu ia jadikan markas, lalu mulai menjelajah mencari penyintas. Tak lama kemudian, ia melihat seseorang duduk diam di sebuah excavator mini. Dengan semangat seperti anjing emas yang melihat pemiliknya, Tetsuo berlari mendekat. Namun saat ia menepuk orang itu, lengannya patah dan jatuh seperti es batu. Orang itu telah lama mati membeku. Dengan sedih Tetsuo menunduk memberi hormat. Tapi saat ia menyalakan mesin ekskavator itu, mesinnya hidup. Matanya berbinar karena baru saja mendapat kendaraan baru. Dengan gembira, ia mengendarai alat berat kecil itu hingga sampai di tepi kawah raksasa yang menganga gelap. Menurut teorinya, jika permukaan bumi membeku, manusia pasti berlindung di bawah tanah. Ia menarik napas, bersiap berteriak memanggil calon teman pertamanya. Namun rasa canggung sosial menghantamnya seketika. Ia meringkuk malu di atas es, yakin bahkan anjing liar pun tak mau berteman dengannya. Saat itulah bayangan besar jatuh menutupi tubuhnya. Ia menoleh. Seekor monster ikan jelek luar biasa berdiri di belakangnya, kaiju antar galaksi. Ternyata makhluk-makhluk itu juga sampai ke bumi. Tetsuo panik total. Melawan monster luar angkasa dengan ekskavator mini jelas ide buruk. Ia langsung mundur, tapi tepian es runtuh. Ia jatuh ke jurang gelap gulita. Ketika sadar, ia berada di dasar kawah. Tubuhnya sakit, tapi masih hidup. Lalu ia melihat sekeliling. Jalanan membatu dalam es. Lampu kota terjebak dalam gletser. Sebuah kota manusia utuh, terkubur dalam makam dingin dan air matanya hampir jatuh. Namun ia tak patah semangat. Ia naik kembali ke ekskavator kuningnya. Dunia boleh membeku, namun misi mencari teman tetap berjalan. Tiba-tiba sang kaiju muncul kembali dari balik es. Liurnya menetes rakus. Mata Tetsuo langsung menajam. Anak penakut itu seolah telah lenyap, digantikan sosok pilot veteran yang kembali bangkit. Tanpa ragu ia menyerbu, mengayunkan bucket ekskavator seperti tongkat baseball. Namun hantaman keras itu hanya memantul dari kulit monster yang keras membatu. Tetsuo segera mundur, memaksa dirinya tenang dan menganalisis. Serangan monster selalu lurus ke depan.
Makhluk itu jelas ingin menelannya utuh. Jika tak punya senjata, maka ia harus membuat senjata sendiri. Saat Kaiju membuka mulut lebar untuk serangan terakhir, kata-kata sang dokter kembali terngiang di kepalanya. Kau penting karena kau pembunuh Kaiju. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Tetsuo mencabut bucket dari lengan hidrolik ekskavator, lalu mengubahnya menjadi tombak logam raksasa. Dalam satu teriakan, ia menusukkannya lurus ke tenggorokan monster hingga menembus otaknya. Itulah darah pertama yang tumpah di bumi bola salju. Ketika debu mulai mereda, muncullah sekelompok pemulung aneh dari kejauhan. Ada Iski, pria besar bermata satu dengan penutup mata. Ada Ao, gadis berambut perak dengan tatapan tenang. Dan ada Makoto, anak kecil yang bersembunyi di balik hoodie kuning kebesaran. Mereka menatap bangkai Kaiju dengan mata berbinar. Bagi mereka, itu bukan monster, melainkan harta karun hidup. Saking gembiranya, mereka bahkan melempar Ao ke udara seperti pemenang festival. Namun kegembiraan itu berhenti seketika saat mereka melihat Tetsuo berdiri di dalam mulut monster. Tubuhnya berlumuran darah. Kekacauan pun pecah. Mereka mengira pria itu adalah iblis yang baru keluar dari perut Kaiju. Dalam kepanikan, Ao terjatuh telak ke tanah. Bagi Tetsuo, pemandangan itu justru terasa seperti mukjizat, manusia sungguhan. Setelah sekian lama, akhirnya ia bertemu sesama manusia. Dengan tangan gemetar, ia buru-buru membuka buku panduannya. Langkah berikutnya adalah senyum. Maka Tetsuo pun tersenyum selebar mungkin. Sayangnya, dengan tubuh penuh darah, wajah pucat, dan mata kurang tidur, senyum itu justru membuatnya tampak seperti psikopat gila. Kelompok pemulung itu semakin ketakutan, sementara Tetsuo yang terlalu lega akhirnya melihat manusia lain, langsung roboh dan pingsan seketika. Saat terbangun, ia mendapati dirinya berada di gua es bawah tanah yang bercahaya biru. Para pemulung sedang sibuk memotong bangkai Kaiju, mengambil daging, tulang, dan kulitnya satu persatu. Tetsuo mencoba bangun, namun kemudian tersadar akan sesuatu. Tangannya terikat dan ia kini adalah tahanan, namun mengikat mantan pilot adalah kesalahan besar. Berkat latihan menghadapi tekanan gravitasi mematikan selama bertahun-tahun, Tetsuo dengan santai melepaskan bahunya dari sendi, meloloskan tangan dari ikatan, lalu memasangnya kembali. Sementara itu, para pemimpin regu sedang berpesta merayakan kemenangan. Iseki dan Otoichi, si berkacamata, terus menyemangati Ao, sambil membanggakan bahwa kota bawah tanah mereka, Mall, malam ini akan berpesta besar. Otoichi bahkan terbawa perasaan sampai menangis, mengenang masa kecil Ao, yang dulu sering terisak sendirian. Kini gadis itu telah tumbuh menjadi pemimpin yang dihormati. Momen hangat dan menyentuh itu mendadak hancur ketika seorang anggota kru berlari panik sambil berteriak sekeras-kerasnya. Orang yang tadi kita ikat hilang. Gangguan dalam sistem mereka kini benar-benar lepas. Para pemulung rupanya bukan sekadar memotong daging monster. Mereka sedang mengebor tubuh makhluk itu demi bahan bakar. Dua pekerja menyalurkan cairan gelap dan hangat dari tubuh monster untuk menyalakan lampu minyak mereka. Tetsuo menyaksikan cara bertahan hidup yang brutal itu dengan penuh kekaguman. Di dunia putih, beku yang menyerupai neraka ini, manusia ternyata tidak menyerah dan mati begitu saja. Mereka beradaptasi. Mereka mengubah mimpi buruk kosmik yang menghancurkan dunia menjadi sumber kehidupan. Namun ketenangan itu kembali pecah. Putra kecil Takamura, yaitu Joji, bermain-main dan berjalan menjauh, mengabaikan semua larangan keras. Bocah itu berlari lurus ke zona berbahaya, tepat di bawah bongkahan es raksasa yang tidak stabil. Tetsuo melihat retakan muncul di atas kepala anak itu. Ia langsung berlari sekuat tenaga, tetapi jaraknya terlalu jauh. Ia tidak akan sempat dan butuh jangkauan tambahan. Meraih pipa logam panjang di dekatnya, sosok kikuk itu seolah menghilang. Yang muncul adalah veteran pilot mecha sejati. Dengan naluri tempur yang tertanam dalam tubuhnya, ia menyalurkan insting bertarung robot raksasa ke gerakan manusia biasa. Teknik pedang, satu tebasan ala robot pun dilepaskan. Bongkahan es mematikan itu hancur berkeping-keping, tepat sesaat sebelum menimpa Joji. Takamura segera datang memarahi putranya yang menangis keras karena rasa lega bercampur marah. Setelah itu, ia menoleh kepada Tetsuo. Suasana tampak mulai tenang, sampai dua pekerja berkacamata saling berpandangan. Kami kenal semua orang di mall, tapi belum pernah melihatmu. Tubuh Tetsuo langsung membeku. Pikirannya panik, teringat aturan nomor 3 dalam bukunya, yakni, perkenalkan dirimu. Kecemasan sosialnya memuncak. Ia gagap, berkeringat dingin, dan tak mampu menyusun kalimat dengan benar. Para kru mulai mengepungnya dengan tatapan curiga. Namun Takamura menghentikan semuanya dengan satu tamparan keras kepada anak buahnya. Menyuruh semuanya diam, karena Tetsuo telah menyelamatkan anaknya. Pria besar dan menakutkan itu melangkah maju,
lalu mengulurkan tangan bersarung tebalnya. Namaku Takamura. Untuk pertama kalinya, dalam 10 tahun yang menyakitkan, Tetsuo merasakan hangatnya jabat tangan manusia lain. Perasaan itu begitu kuat hingga akhirnya ia mampu bicara. Takamura resmi menyambutnya ke klub bawah tanah mereka, bahkan menjanjikan steak kaiju premium jalur belakang, selama pemimpin regu yang tegas, Nishimura, tidak mengetahuinya. Namun baru saja nama itu disebut, sosok yang dimaksud muncul. Ao, komandan berambut perak, bersama Iseki yang bertubuh besar, akhirnya tiba di dasar kawah. Iseki langsung menunjuk Tetsuo, ingin menangkap penyusup itu. Tetapi Ao, yang tetap tenang dan penuh perhitungan, menepisnya. Ancaman aktif terhadap Mol lebih penting, ceritanya nanti saja. Ia pun membalikkan badan untuk membantu memanen bangkai monster. Tiba-tiba, dari entah mana, seekor kaiju raksasa lain menerjang masuk ke lokasi. Dari gerak-geriknya, makhluk itu ingin merebut bangkai monster yang kalah dan juga Tetsuo. Ia lebih dulu mengusap lembut tubuh kaiju yang telah mati itu. Lalu, seketika, makhluk tersebut kehilangan kendali dan mengamuk. Naluri veteran Tetsuo langsung menjerit memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dari bentuk tulangnya hingga gerakannya yang liar dan tak menentu, makhluk itu jelas berbeda dari sampah galaksi yang pernah ia hadapi di orbit dan jauh lebih mematikan. Sebelum siapapun sempat benar-benar memahami ancaman tersebut, monster itu sudah menerjang, menyambar salah satu pemulung dan mencabiknya tanpa ampun hingga darah berhamburan, menandai dimulainya pembantaian. Tetsuo hanya bisa menatap ngeri. Mecha raksasa bersenjata miliknya, Yukio, telah lama hilang. Tombak ekskavator daruratnya pun hancur, membuatnya kini berdiri tanpa senjata apapun di hadapan predator puncak yang haus darah. Panik menghantam, pikirannya berpacu mencari cara untuk membunuh monster itu. Namun saat ia menoleh pada para penduduk bawah tanah dengan harapan akan adanya senjata rahasia atau taktik bertarung di terowongan, yang ia temukan hanyalah ketakutan yang sama. Mereka membeku dalam teror. Ketika monster raksasa itu menjulang dan mengaum keras hingga mengguncang seluruh gua es, semua orang sadar ini bukan sekadar ancaman, melainkan pembantaian besar-besaran yang menunggu terjadi, membuat para pemulung menjatuhkan alat kerja mereka karena kini mereka bukan lagi pemburu melainkan mangsa. Namun Komandan Ao menolak membiarkan satu orang lagi dimangsa. Saat monster menerkam korban kedua, ia melompat tanpa ragu ke zona maut dan menarik orang itu dari ambang kematian di detik terakhir. Sebelum berlutut menghantamkan dahinya ke tanah es, menyesali pria yang gagal ia selamatkan. Rasa duka itu segera berubah menjadi naluri bertahan hidup saat ia berteriak. Aktifkan mesin kabut darurat, membuat ventilasi industri raksasa menyemburkan asap putih tebal yang menelan seluruh kawah dan monster. Sementara Komandan Ao meraih megapon dan memerintahkan semua orang naik ke jaring kargo besar untuk kabur. Perintah itu diulang oleh Otoichi dan seluruh kru, Iseki, Takimura, bahkan si kecil Makoto memanjat dinding es curam secepat mungkin karena nyawa mereka benar-benar bergantung pada itu. Pengalihan tersebut berhasil, semua orang lolos, kecuali Tetsuo. Ia berdiri sendirian di tengah kabut pekat, menatap siluet mengerikan kaiju yang kini membalas tatapannya, membuat pikirannya kacau antara naluri lamanya sebagai penyelamat umat manusia yang menyuruhnya bertarung dan kenyataan pahit bahwa ia kini hanyalah manusia tanpa senjata. Apa yang sebenarnya kulakukan? Tanpa Yukio, ia sadar melawan monster sebesar itu dengan tangan kosong sama saja bunuh diri, membuat jiwa pahlawannya berbenturan dengan tubuh rapuhnya. Maju berarti mati, mundur berarti membiarkan mimpi buruk ini berlanjut. Di sisi lain, evakuasi berlangsung kacau saat Takimura memeluk anaknya sambil berteriak agar Tetsuo berhenti menjadi pahlawan dan segera lari. Namun Tetsuo tidak mendengarkan. Dengan keberanian nekat, ia justru berlari lurus ke arah monster, menarik perhatian makhluk itu yang mengayunkan tangan raksasanya, menghancurkan bongkahan es hingga seluruh gua es berubah menjadi zona runtuh. Melihat aksi nekat itu, Takimura mencoba kembali namun ditahan paksa. Sementara Komandan Ao pun terhalang hujan es runtuh. Hingga ketika semua kru lain berhasil keluar, keberuntungan Tetsuo akhirnya habis saat makhluk humanoid mengerikan itu bergerak licik dan menangkapnya dalam genggaman raksasa. Tak ada tempat lari, tak ada senjata tersisa, dan kaiju itu perlahan mengangkatnya menuju rahang, menganga yang siap menelannya, cengkeramannya menghancurkan tulang, dan membuat akhir hidupnya tampak pasti. Namun tepat sebelum rahang itu menutup, chip bercahaya di pipinya tiba-tiba aktif, mengirim sinyal frekuensi tinggi tanpa suara. Dan di detik berikutnya, langit-langit gua es meledak saat sebuah robot lapis baja jatuh seperti meteor, menghantam kaiju itu hingga hancur seketika. Tetsuo terpaku saat asap menyingkir.
memperlihatkan chassis baru yang asing namun familiar. Sebelum suara yang sangat ia kenal terdengar, Yukio belum mati. Ia kembali dalam bentuk yang lebih kecil untuk menyelamatkannya. Beberapa menit sebelumnya, jauh di permukaan beku, kapsul pelarian milik Tetsuo diam-diam telah bekerja selama 42 jam, memproses data tempur terenkripsi hingga saat chip aktif. Sistem kembali menyala, mengunci koordinat bawah tanah, dan meluncur seperti misil orbital menembus langit untuk tiba tepat waktu. Namun kisah Yukio jauh lebih panjang. Dimulai 14 tahun lalu saat kaiju bermata serangga mengamuk di kota. Dan satu-satunya harapan manusia adalah mecha merah kikuk milik Tetsuo muda yang bahkan bermasalah karena sendinya macet dan bahan bakarnya tertukar. Semua akibat kelalaian Dr. Kojika. Meski pertempuran saat itu kacau hingga terasa absurd, malam harinya di hanggar sunyi berubah hangat ketika Tetsuo menyadari bahwa Yukio bukan sekadar mesin tempur, melainkan sahabat pertamanya. Kembali ke masa kini, setelah 120 hari sejak pertempuran terakhir, Tetsuo sempat melayang sendirian di kapsul luar angkasa. Hatinya hancur mengingat pengorbanan Yukio yang melindunginya dari kawanan kaiju antar galaksi, meninggalkan luka yang terasa seperti lubang hitam di dadanya. Ia mengira rasa duka itu akan abadi, hingga mukjizat datang di tanah beku saat ia melihat Yukio kembali, kini dengan tubuh putih elegan dan syal merah ikoniknya. Saat kaiju hijau menyerang diam-diam, Yukio menghindar dengan mulus dan membalas dengan telak, mengungkap bahwa pada milidetik terakhir sebelum kehancurannya, ia telah mengunggah data kepribadiannya ke kapsul Tetsuo. Kini, dengan tubuh baru, ia menatap sahabat lamanya dan berkata, "Aku pulang." Duduk di telapak tangan raksasa itu, Tetsuo akhirnya runtuh, air mata mengalir tanpa bisa dibendung saat ia menyambut kembalinya sahabatnya. Namun momen haru itu tak bisa berlangsung lama karena medan pertempuran masih jauh dari aman. Monster hijau raksasa itu ternyata masih bergerak, tubuhnya bergetar penuh amarah dengan senyum gila yang mengerikan terukir di wajahnya. Sementara di bawah sana Ao, Sagami si bertubuh kekar, dan para penyintas lainnya hanya bisa menatap dengan ketakutan. Menyadari bahwa pertemuan kembali yang melegenda justru membuat perang semakin rumit karena aura kebencian kaiju itu kian liar dan tak terkendali. Di udara, Yukio melayang dengan tubuh bulat mengilapnya, bertingkah penuh percaya diri sambil menyatakan bahwa monster manapun yang berani melawan mereka sama saja menandatangani hukuman mati, meski tanpa persenjataan memadai. Membuat Tetsuo menoleh bingung sebelum Yukio dengan wajah datar mengungkap kenyataan pahit bahwa tubuh putih bersih yang ia gunakan hanyalah kapsul pelarian darurat dengan tangan dan kaki seadanya. Bahkan, lebih buruk dari Purwarupa paling sederhana, sehingga Tetsuo hanya bisa terdiam tak percaya. Sementara Yukio tetap tersenyum optimistis, seolah semuanya baik-baik saja. Tak jauh dari sana, para penyintas, termasuk burung hantu berwajah tenang dan Sagami raksasa, menonton dengan ngeri ketika di bawah. Kaiju hijau menancapkan cakarnya ke es, mengambil posisi berburu yang mematikan, hingga Yukio langsung berteriak memperingatkan semua orang, tepat saat monster itu meluncur seperti peluru hidup, menghancurkan lapisan es seperti gempa kecil dan melempar bongkahan raksasa ke segala arah. Ketika debu dan serpihan mereda, kaiju itu muncul dari balik kabut putih dengan lidah menjulur dan seringai gila. Sementara Yukio dalam sekejap menghitung bahwa jika serangan tadi mengenai mereka, tubuh logam mereka akan remuk menjadi besi tua. Membuat Tetsuo akhirnya menyadari kebenaran mengerikan bahwa monster ini mampu menyerang bertubi-tubi dengan kecepatan tinggi, sehingga menunggu untuk menghindar berarti sama saja dengan terlambat. Di atas tebing es, Sagami dan yang lain menahan napas. Namun tiba-tiba seorang pria berkacamata di antara mereka menangis haru, dan dengan yakin mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja, karena para mekanik pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, tepat saat kaiju itu kembali menerjang seperti rudal pencari panas. Kali ini Tetsuo tidak gentar, tatapannya tajam dan kesadarannya terfokus, seolah kilasan ingatan menuju 14 tahun lalu, ketika robot merah tua yang kikuk menghadapi monster serupa melintas begitu saja. Karena kini segalanya berbeda. Tetsuo dan Yukio bergerak dalam sinkronisasi sempurna. Saat monster itu melaju dengan kecepatan membutakan mata, Tetsuo menyipitkan pandangan penuh niat membunuh dan mengaktifkan gaya pedang, Robo One, Diablo Devo. Sementara Yukio menarik pedang energi biru menyala, tubuh raksasa mereka berputar seperti gasing maut sebelum menebas lurus menembus tubuh monster. Segalanya seakan membeku sesaat, lalu bagian atas tubuh kaiju itu perlahan meluncur jatuh, terpisah bersih dari pinggang ke atas dengan semburan darah raksasa yang memancar ke udara. Sebuah kemenangan mutlak tanpa celah. Para mekanik dan Sagami raksasa bersorak liar. Bahkan burung hantu yang biasanya tenang pun tersenyum kagum.
sambil menjelaskan kecerdikan strategi itu. Tetsuo memanfaatkan momentum kecepatan lawan untuk menebasnya dalam putaran mematikan, menjadikan serangan monster itu sendiri sebagai alat untuk mengakhiri hidupnya. Namun ketika semua orang masih merayakan, pandangan seolah ditarik menjauh hingga 100 km menuju reruntuhan beku Tokyo, tempat di mana, di tengah jurang es yang sunyi, duduk santai di atas pilar es bergerigi, sosok kaiju humanoid yang jauh lebih mengerikan menunggu. Tubuhnya menyerupai manusia, tetapi senyum bergeriginya memancarkan teror murni. Perang sesungguhnya di bumi bola salju baru saja dimulai. Tetsuo dan sahabat robot raksasanya, Yukio, akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian lama bertahan hidup. Sambil menyeret bangkai kaiju raksasa melintasi hamparan es beku menuju Mall Mishima, zona aman terakhir umat manusia. Tetsuo begitu bersemangat membayangkan kembali ke peradaban, sementara Au yang berambut perak duduk santai di atas tumpukan barang bawaan. Namun kenyataan menghantam hati Tetsuo dengan keras. Dalam waktu 10 tahun, bumi telah berubah menjadi bola salju raksasa. Saat mengingat bagaimana ia terdampar sendirian dan hidup dalam kesepian, emosinya runtuh. Ia menangis dramatis sambil memeluk Yukio erat. "Aku sangat senang kau masih hidup," ratapnya. Yukio mencoba bersikap keras dan mengeluh karena tangisan itu terasa berlebihan. Tetapi tanpa diduga robot raksasa itu justru ikut meneteskan air mata beberapa saat kemudian. Di belakang mereka, kelompok milisi hanya bersorak gembira karena kini mereka tidak akan kelaparan lagi. Tiba-tiba, Ao muncul membawa sesuatu yang sangat berharga, sebuah kaleng nanas emas yang masih utuh. Di dunia beku seperti ini, gula hanyalah legenda, sehingga kaleng itu terasa seperti harta karun langka. Saat dibuka, aroma manisnya langsung menyebar ke udara, dan mata Ao berbinar seperti hati merah muda. Tetsuo langsung berkeringat melihat betapa berharganya benda itu. "Apakah benar aku boleh memakannya?" Ia sempat menolak, tetapi Ao gemetar menahan godaan dan, dengan suara bergetar, memerintahkannya untuk segera makan sebelum ia berubah pikiran. Ia membalikkan badan sambil menjelaskan bahwa mereka telah menyelamatkan nyawanya. Jadi ia harus membalas dengan sesuatu yang setara. Dan bagi Ao, buah kalengan itu nilainya sama dengan nyawanya sendiri. Karena tak enak menolak, Tetsuo pun menggigit sepotong nanas itu. Seketika Ao menjerit seolah jiwanya hancur. Tetsuo panik dan hendak memuntahkannya, tetapi Ao hanya meratap karena persediaan nanas dunia baru saja berkurang. Sementara Yukio dengan canggung menyarankan agar semuanya dibagi bersama. Rasa manis buah itu begitu luar biasa, hingga Ao tanpa sadar berterima kasih kepada para dewa sebelum sempat berdoa. Namun suasana mendadak berubah serius. Ternyata alasan Ao membagikan harta sucinya itu adalah untuk menyampaikan informasi penting. Ia memperkenalkan diri dengan resmi, "Aku Aonoi." Tetsuo dengan semangat membalas perkenalan itu, sementara Yukio hanya melontarkan komentar sinis. Ao lalu menatap Tetsuo dengan sangat serius. "Haruskah aku menceritakan apa yang terjadi 10 tahun lalu?" Seketika semua candaan lenyap, mata Tetsuo membesar saat misteri terbesar dunia beku mulai terungkap. 10 tahun lalu, di Jepang, hari itu bermula seperti musim panas biasa di pantai, hingga sesuatu muncul dari lautan, bukan dari luar angkasa, melainkan bangkit dari samudra. Seekor kaiju humanoid dengan senyum mengerikan muncul, diiringi bola-bola putih raksasa yang melayang di sekelilingnya. Militer mencoba bertindak, tetapi bahkan belum sempat menembakkan satu peluru pun, suhu dunia langsung turun drastis. Bola-bola putih itu menyebar ke seluruh penjuru bumi, lalu badai suhu nol mutlak menyapu segalanya. Tak ada perang heroik, tak ada perlawanan terakhir, hanya pembekuan instan yang mengubah manusia menjadi patung es dalam sekejap. Sejak hari itu, suhu bumi tak pernah naik sedikit pun. Ini bukan perang, melainkan eksekusi massal. Kembali ke masa kini, Tetsuo benar-benar terkejut. Satu kaiju saja mampu melakukan semua ini, tepat setelah dirinya pergi. Tapi bagaimana dengan RD, pasukan anti kaiju terkuat itu? Ao menjawab pahit, para pembela terbaik dunia tertangkap lengah dan musnah dalam pembekuan pertama. Namun Ao menambahkan sebuah rumor. Masih ada sisa anggota RDA yang bertahan di sebuah pusat perbelanjaan dan terlibat konflik kekuasaan. Itu berarti mungkin saja Tetsuo bukan satu-satunya yang tersisa. Harapan kecil pun kembali menyala. Tak lama kemudian mereka tiba. Tersembunyi jauh di dalam ngarai es raksasa berdiri sebuah sekolah menengah pertama. "Selamat datang di Mall Mishima." Tetsuo begitu bersemangat hingga kabar burung langsung menyebar di dalam. "RD kembali. Kita menang perang." Namun kenyataannya hanya seorang penyelamat dan robot raksasa yang datang. Meski begitu, ratusan penyintas berlari keluar sambil bersorak menyambut mereka.
Tetsuo, yang terharu oleh sambutan hangat itu, kembali menitikkan air mata sebelum memasang pose kemenangan paling kaku dan aneh yang pernah ada, membuat Yukio malu melihatnya. Namun untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Tetsuo merasa dirinya benar-benar seorang pahlawan. Di dalam, Ao menjelaskan bagaimana tempat itu bertahan hidup, 200 orang tinggal bersama, terdiri dari para pencari barang, para pembangun, dan para teknisi yang kini terpukau melihat Yukio serta Ao. Dengan santai, Ao bahkan mengaku bahwa dirinya adalah kepala bagian keuangan. Namun, tur hangat itu terhenti mendadak karena ternyata Ao diam-diam kabur keluar sebelumnya, membuat para tetua sangat marah. Saat itulah, pria besar bernama Takamura maju dan menawarkan diri untuk menjaga Tetsuo. Dengan tatapan serius, ia berkata, "Pertama-tama akan kutunjukkan tempat itu." Tetsuo langsung berkeringat dingin, membayangkan sesuatu yang mencurigakan. Ia mengira akan dibawa ke ruang rapat, tetapi ternyata Takamura justru menyeretnya ke pemandian air panas sungguhan. Setelah 10 tahun membeku di luar angkasa, air panas itu terasa seperti surga bagi Tetsuo. Tetapi di balik kenyamanan itu, pikirannya justru dipenuhi pertanyaan. Mengapa Mal Mishima begitu hangat sementara dunia di sekitarnya membeku tanpa salju sedikit pun? Dengan wajah dingin yang mengintimidasi, Takamura menyuruhnya menenangkan pikiran. Lalu tanpa basa-basi menjatuhkan fakta, mengejutkan bahwa di bawah Mall Mishima terkubur seekor kaiju. Mendengar itu, Tetsuo hampir meloncat keluar dari bak mandi. Namun Takamura segera menenangkannya dan memastikan bahwa makhluk itu aman, sebelum akhirnya mengatakan bahwa sudah waktunya mendengar kisah tentang sang penjinak kaiju yang menyelamatkan mereka semua. Cerita itu pun bergulir ke masa lalu saat Takamura kehilangan kendali dan, dengan raungan penuh amarah, mencoba menerobos hujan tembakan demi menyelamatkan Ao. Tetapi para penyintas lain menjatuhkannya ke atas es dan menahannya mati-matian sambil berteriak bahwa itu adalah misi bunuh diri. Lebih kejam lagi, mereka mengatakan bahwa Ao sudah tidak bisa diselamatkan karena telah memakan daging kaiju. Tinggal menunggu waktu sampai ia batuk darah dan mati seperti yang lain. Takamura meronta seperti binatang liar. Air mata mengalir di wajahnya saat ia berteriak bahwa meninggalkan seorang anak berarti membuang sisi kemanusiaan mereka. Namun kerumunan yang telah hancur jiwanya membalas dengan dingin bahwa tidak ada penyelamat lagi. Dan jika ingin bertahan hidup di neraka itu, yang lemah harus ditinggalkan. Jeritan putus asa Takamura menggema di ngarai es. Tetapi semuanya sudah terlambat. Ao ditinggalkan sendirian di tengah salju. Tubuh kecil Ao terbaring membeku. Rambutnya perlahan memutih hingga suara mengerikan menggema di dalam kepalanya, menyatakan bahwa ia telah dibuang dan akan mati. Saat itulah ia menyadari bahwa suara itu berasal dari daging kaiju yang baru saja ia makan. Sebuah entitas asing yang menegaskan bahwa sebentar lagi ia akan dilahap dari dalam. Namun, Ao hanyalah seorang anak kecil yang, di tengah ketakutan, masih memimpikan hal-hal sederhana. Ingin mengenakan seragam kelulusan, merasakan jatuh cinta, bertanding di Olimpiade, dan menikmati pancake hangat. Bukan mati membeku dengan daging monster sebagai santapan terakhir. Air mata mengalir deras saat ia mengakui ketakutannya. Dan entitas itu justru menikmati rasa takut tersebut. Menganggapnya sebagai wujud keputusasaan dan kebencian terhadap manusia yang meninggalkannya. Anehnya Ao menolak perasaan itu. Ia tidak membenci, justru sangat menyayangi mereka. Jawaban itu membuat entitas tersebut kebingungan, karena bagi makhluk itu, perasaan seperti itu tidak masuk akal. Namun bagi Ao, kenangan akan pengorbanan orang-orang di sekitarnya. Orang dewasa yang berbagi makanan terakhir, guru penakut yang melindungi murid, dan pria-pria kuat yang menangis karena kehilangan, membuktikan bahwa mereka layak untuk dicintai dan dilindungi. Ketegangan memuncak ketika seekor kaiju hijau raksasa mendekat untuk menghabisinya. Tetapi alih-alih menyerah, Ao berdiri dengan tatapan penuh amarah dan berteriak bahwa meski tidak ada penyelamat yang datang, mereka masih memiliki dirinya. Ia bersumpah akan menghancurkan monster itu dan menyatakan bahwa umat manusia akan menang. Saat kaiju itu membuka rahangnya untuk menelannya, seekor burung putih kecil, entitas yang terhubung dengan Ao, tiba-tiba muncul dan menyerang lebih dulu. Kakinya menyala dengan api dahsyat, seolah telah menentukan pilihan. Ledakan besar pun terjadi dan burung itu berubah menjadi kaiju legendaris mirip Phoenix. Sementara Ao berdiri di tengah kobaran cahaya dengan api biru mistis menyala di atas kepalanya, membuat para penyintas hanya bisa terpaku dalam syok. Pada saat itu, segalanya berubah. Ao telah terhubung dengan monster dan sang penjinak kaiju pun lahir. Burung api itu membuat perjanjian,
meminta pengetahuan sebagai imbalan atas kekuatan yang akan digunakan untuk melindungi umat manusia dan menjaga tanah beku tetap hangat. Kisah itu berakhir, membawa semuanya kembali ke masa kini, dan Tetsuo hanya bisa terdiam tanpa kata saat menyadari bahwa legenda tentang War Mall ternyata benar-benar nyata. Di hamparan tandus yang membeku di Tokyo, pasukan pertahanan anti-kaiju berada dalam siaga penuh. Komandan Iseki bersama timnya, Riko dan Otoichi, sedang mengintai sosok kaiju humanoid raksasa yang mengerikan. Dia membeku di puncak Tokyo Tower. Makhluk itu tidak bergerak sedikit pun, namun menumbangkannya adalah prioritas mutlak demi menyelamatkan dunia. Masalahnya sederhana namun mematikan, dingin yang luar biasa membuat mereka mustahil mendekat tanpa sumber panas besar. Belum sempat mereka menyusun rencana matang, keju humanoid itu menyadari keberadaan mereka. Dalam sekejap, es di bawah kaki mereka pecah dan 3 kaiju merah raksasa berbentuk cacing menerobos keluar dari kota beku. Mereka adalah penjaga pribadi sang humanoid. Tanpa jalan mundur, Otoichi melangkah maju tanpa rasa gentar. Dengan penuh semangat, ia mengobarkan tekad sebagai perwakilan skuad ERD, siap menunjukkan pada monster-monster itu seperti apa kekuatan sejati umat manusia. Sementara itu, jauh di bawah tanah, di tempat perlindungan Mall Mashima, Tetsuo dan Ao sedang meneliti sumber panas yang sangat dibutuhkan militer, seekor kaiju burung raksasa yang menyala seperti api. Dengan santai, Ao menjelaskan asal-usul makhluk tersebut. Dahulu, ia hanyalah monster tanpa pikiran. Namun setelah terhubung dengan kesadaran Ao, ia berevolusi, memperoleh kecerdasan, dan mengambil wujud burung api. Menariknya, makhluk mengerikan ini ternyata seorang pecinta cerita. Karena seluruh energinya habis hanya untuk menjaga mall tetap hangat, ia tidak bisa bergerak. Sebagai imbalannya, ia menuntut satu hal sederhana, dibacakan cerita setiap hari. Ao menuruti permintaan itu tanpa gagal, bahkan sang burung menamai dirinya sendiri, Land of Man dari buku favoritnya. Seekor kaiju, kutu buku berapi. Di area hunian, Tetsuo menerima kabar terbaik dalam hidupnya. Seorang pria tua bernama Takimura secara resmi menerimanya menjadi bagian dari keluarga Takamura. Kebahagiaan itu mendadak berubah menjadi kekacauan ketika Tetsuo tanpa sengaja melihat putri Takimura, Hagane, dalam keadaan setengah berpakaian. Amarah langsung meledak. Hagane mengangkat kunci Inggris besar, mengancam akan menghancurkan ingatan Tetsuo. Otaknya langsung shutdown, dan ia pun pingsan seketika. Saat terbangun, suasana berubah. Hagane bersikap lembut, mengipasinya dan memberikan surat dari ayahnya. Dalam surat itu, Takimura meminta Tetsuo melindungi Hagane yang disebutnya rapuh dan masih berduka atas kematian ibunya. Namun begitu memahami maksud sebenarnya, senyum licik muncul di wajah Hagane. Ia sadar kini memiliki pelindung kuat yang bisa ia manfaatkan kapan saja. Tanpa membuang waktu, ia menyeret Tetsuo berkeliling mall, hingga akhirnya membawa ke tempat favoritnya, laboratorium rahasia milik mendiang ibunya. Dengan bangga, ia memperlihatkan ciptaannya, seekor robot kura-kura kecil yang menggemaskan. Namun ternyata itu bukan tujuan utama. Ia membuka sebuah proyek misterius dan meminta pendapat Tetsuo. Apakah alat itu benar-benar berguna? Kembali ke medan beku, Komandan Iseki, Riko, dan Otoichi berhasil kabur dengan cara yang tak masuk akal, menunggangi bola mata kaiju yang terputus. Mereka selamat dan kini memiliki satu tujuan, mendapatkan kaiju burung api dari Mall Mashima. Tiba-tiba, Otoichi mengungkap kabar mengejutkan. Artemis mengonfirmasi bahwa Tetsuo Yabusame telah kembali dari luar angkasa, hidup dan membawa robot baru. Mata satu-satunya milik Iseki melebar, lalu ia tersenyum dingin. Rencananya berubah. Mereka tidak hanya akan merebut sumber panas, tetapi juga membajak mesin milik Tetsuo. Dengan berdiri tegak di tengah badai salju, Iseki menyatakan bahwa penyelamat yang telah gugur telah bangkit kembali, dan pasukan anti-kaiju akan menjadi pihak yang menyelamatkan dunia. Di mall, suasana kembali hangat. Takimura pulang membawa bahan makanan, sementara Tetsuo terkapar kelelahan setelah tur panjang bersama Hagane. Saat makan malam dimulai, mereka memasak hotpot menggunakan batu panas dari kaiju. Takimura memperingatkan agar tidak memakan daging kaiju karena berbahaya. Setelah mengucapkan syukur, Tetsuo mencicipi makanannya. Rasanya luar biasa. Kehangatan itu terasa nyata. Untuk pertama kalinya ia merasakan arti memiliki keluarga. Malam pun tiba. Tetsuo tidak bisa tidur. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia menandai 2 hal lagi dari daftar 770.
7 langkah untuk berteman, makan bersama dan tidur berdampingan. Ia berbisik pelan kepada Yukio, berjanji akan mengingat hari sempurna ini selamanya. Namun di sampingnya, kenyataan jauh lebih kelam. Hagane menggeliat dalam tidurnya, air mata mengalir. Ia terjebak dalam mimpi buruk, mengingat saat ibunya dimakan hidup-hidup oleh kaiju kadal raksasa di padang es. Di kawah beku yang jauh, kaiju kadal itu melahap daging ungu menjijikkan, lalu mengeluh secara telepati, menginginkan manusia sebagai santapan berikutnya. Riko, melalui koneksi pikiran, memerintahkannya untuk diam dan mengingat misinya. Namun monster itu mengabaikannya. Kesal, Riko menyadari bahwa kaiju bernama Artemis itu sepenuhnya membangkang. Tapi Otoichi tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa kemampuan telepati jarak jauh makhluk itu adalah keuntungan besar. Iseki tersenyum kejam. Ia sadar mereka mendapatkan jackpot, 200 pengungsi, mesin baru, dan Tetsuo sendiri ada di satu tempat. Saat Riko bertanya apakah mereka harus memusnahkan semuanya, jawabannya singkat dan dingin. Ya, mereka akan menggunakan warga sipil sebagai sandera, lalu membantai semuanya. Seminggu kemudian, di bengkel rahasia, Tetsuo dan Hagane berhasil menyelesaikan berbagai senjata peledak berat. Hagane mengaku tidak bisa tidur karena berurusan dengan bahan berbahaya. Saat ditanya alasannya, ia justru meminta Tetsuo berjongkok, lalu menepuk kepalanya dengan lembut. Seketika, Tetsuo kembali pingsan. Melihat itu, Hagane tersenyum pahit. Ia teringat ibunya yang dulu melakukan hal yang sama, dan malam itu, suasana makan malam terasa hangat dan penuh kebersamaan, seolah badai besar belum datang menghampiri. Takimura menyebut bahwa sudah 45 hari berlalu sejak ibu Hagane meninggal dunia. Saat menatap meja makan, Hagane menyadari sesuatu yang ganjil. Tetsuo kini duduk di kursi milik ibunya yang kosong. Aneh, namun terasa begitu wajar, seolah kehangatan lama masih tersisa di sana. Namun, perasaan hangat itu hancur seketika. Sebuah kilas balik yang brutal menghantam pikirannya. Suara mengerikan saat tubuh ibunya dilahap hidup-hidup oleh kaiju kadal raksasa. Malam itu, Tetsuo terbangun untuk ke kamar mandi, tetapi matanya menangkap sesuatu di tempat tidurnya, sebuah surat. Rasa penasaran berubah menjadi kejatuhan emosi begitu ia membaca tulisan Hagane. Terima kasih sudah membantuku. Ibuku dibunuh oleh kaiju yang melahapnya. Di hamparan dunia beku yang sunyi, Hagane berjalan seorang diri. Ia tahu, jika yang lain mengetahui niatnya, mereka pasti akan menghentikannya. Tiba-tiba, bayangan besar menyelimuti tubuhnya. Kaiju kadal raksasa yang sama, makhluk yang merenggut nyawa ibunya, muncul diam-diam di belakangnya, rahangnya menganga lebar. Dengan suara lirih, Hagane berbisik bahwa ia memiliki firasat buruk. Ia berdiri terpaku di tengah dinginnya es, menatap langsung ke dalam mulut monster yang telah menghancurkan hidupnya. Air liur makhluk itu menetes, mengira telah menemukan santapan mudah. Namun mereka salah, Hagane bukanlah korban melainkan umpan. Kaiju itu menerjang dengan buas, berniat melahapnya. Namun dengan lincah, Hagane menghindar berkat sepatu Auto Hopper Air de Custom, mahakarya yang ia kembangkan bersama Tetsuo. Sebuah kilas balik singkat terlintas, Tetsuo pernah menjelaskan bahwa kaiju memiliki ketahanan panas luar biasa dan kemampuan regenerasi yang gila. Bom biasa tak akan cukup. Ia mengangkat peluncur roket berat ke bahunya, menarik pelatuk, dan menembakkan roket langsung ke dalam tenggorokan makhluk itu. Ledakan terjadi bertahap, menghujani bagian dalam tubuh kaiju, dengan duri-duri logam berduri yang menancap dalam dipita suara dan kerongkongannya. Setiap kali monster itu mencoba mengaum atau menelan, rasa sakit luar biasa akan melumpuhkannya. Ia tak akan pernah bisa makan lagi. Saat melihat makhluk itu mengamuk dalam darahnya sendiri, adrenalin Hagane perlahan menghilang. Ia jatuh berlutut, menangis, memanggil ibunya yang telah tiada. Namun, hewan terluka tetap berbahaya. Dengan amarah membabi buta, kaiju yang berdarah itu melesat cepat, mencoba memberikan serangan terakhir. Tepat saat ia menyerang, permukaan es meledak. Yukio yang dikendalikan oleh Tetsuo muncul dari bawah tanah. Dalam sekejap, ia mengeksekusi teknik dua pedang yang sempurna, memotong bersih lengan kaiju itu. Yukio menatap makhluk tersebut dengan tatapan penuh ancaman. Namun kaiju itu justru melarikan diri, menciptakan awan asap besar sebelum menggali tanah dan menghilang. Tetsuo segera berlari menghampiri Hagane, tetapi seperti biasa, ia tersandung peluncur roket dan jatuh tepat menimpa gadis itu. Keduanya pun menangis tanpa henti,
lega karena masih hidup, dan karena dendam akhirnya terbalaskan. Bahkan Yukio, sang robot raksasa, ikut tersentuh suasana. Namun tiba-tiba sensor Yukio berbunyi. Ada sesuatu yang sangat salah dan mereka harus pergi sekarang. Tanpa mereka sadari, kemenangan epik itu justru menjadi momen yang ditunggu-tunggu musuh. Sekitar 5 kilometer dari sana, pasukan pertahanan anti kaiju yang kejam telah menyaksikan seluruh pertarungan. Komandan Iseki menyeringai. Ia melihat Yukio dan Tetsuo lengah, tepat berada dalam bidikannya. Tanpa ragu sedikit pun, Iseki dengan dingin memberikan perintah untuk menembak. Di sebuah mall, suasana tampak damai dan penuh kebahagiaan. Semua orang menikmati hidup mereka seperti biasa. Ao sekali lagi berhasil lolos dari hukuman, membuat Furumaki hanya bisa heran bagaimana gadis itu selalu mampu menghindari masalah. Namun ketenangan itu mendadak berubah menjadi kekacauan ketika Yukio terkena serangan mendadak yang membuat tubuhnya meledak akibat hantaman dahsyat. Cerita kemudian membawa kita kembali ke masa 19 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2025, saat kaiju antar galaksi pertama kali menyerbu bumi. Demi menghadapi ancaman itu, organisasi bernama RD dibentuk. Seorang pria berbakat bernama Iseki Sagami memutuskan untuk bergabung menjadi prajurit. Sejak awal pelatihan, kemampuan Iseki sudah terlihat luar biasa. Dalam tes menembak, ia berhasil mencapai tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, membuat instrukturnya kagum. Para prajurit lain pun mulai menyadari bahwa dirinya berbeda dari orang biasa. Berkat bakat alami dan kerja keras tanpa henti, Iseki berkembang menjadi salah satu petarung terbaik di organisasi tersebut. Suatu malam, pasukan RD ditugaskan menghentikan seekor kaiju sebelum monster itu berhasil memasuki kota. Ketika kaiju mulai mengamuk, banyak prajurit ketakutan dan melarikan diri. Namun, Iseki tetap berdiri di medan perang. Dengan keberanian luar biasa, ia menggunakan meriam besar untuk menghabisi monster itu hanya dalam satu serangan. Para prajurit yang selamat langsung bersorak dan menyebutnya sebagai penyelamat. Kata itu terus diteriakan berulang kali hingga tertanam dalam hati Iseki. Sejak saat itu, ia terus memenangkan berbagai pertempuran dan naik pangkat dengan cepat. Rekan-rekannya mulai percaya bahwa dirinya benar-benar akan menjadi penyelamat umat manusia. Namun, semuanya berubah ketika dunia mengenal seorang bocah berusia 9 tahun bernama Tetsuo. Anak itu muncul secara tiba-tiba dengan sebuah robot raksasa dan berhasil mengalahkan kaiju seorang diri. Media sosial langsung dipenuhi pujian untuknya. Orang-orang mulai menyebut Tetsuo sebagai penyelamat baru dunia. Hal itu membuat Iseki sangat tidak senang. Tidak lama kemudian, organisasi RD mulai mengurangi jumlah pasukan karena robot milik Tetsuo dianggap jauh lebih efektif dibanding tentara biasa. Banyak prajurit marah karena mereka merasa usaha dan pengorbanan mereka diabaikan begitu saja. Meski tampak tenang, Iseki juga tidak menerima kenyataan itu. Ia mencoba simulator robot untuk memahami kekuatan teknologi tersebut, tetapi hasilnya justru mengecewakan. Menurutnya, robot itu lamban dan tidak cukup responsif untuk bertarung secara efektif. Sementara itu, popularitas Tetsuo terus meningkat. Ia berhasil mengalahkan banyak kaiju dengan kerusakan seminimal mungkin. Orang-orang yang diselamatkannya terus memujinya sebagai penyelamat sejati. Dunia mulai melupakan para prajurit biasa dan hanya memandang Tetsuo sebagai harapan umat manusia. Bagi Iseki, semua itu terasa seperti penghinaan. Suatu hari, 3 kaiju antar galaksi muncul secara bersamaan. Pasukan RD segera bergerak untuk menghadapi mereka, tetapi situasi berubah menjadi bencana. Unit mereka benar-benar kewalahan, sehingga Iseki memerintahkan seluruh pasukan mundur. Saat semua orang melarikan diri, Iseki justru maju sendirian melawan monster itu. Ia menembaki kaiju tanpa rasa takut dan bahkan mengaku dirinya sebagai penyelamat dunia. Ia sudah siap mati demi membuktikan tekadnya. Namun tepat ketika kaiju hendak membunuhnya, Tetsuo datang dan mengalahkan monster tersebut dengan mudah. Melihat itu, kebencian Iseki kepada Tetsuo semakin besar. Ia bahkan mengarahkan senjatanya ke arah bocah itu, tetapi pelurunya sudah habis. Sejak saat itu, Iseki memutuskan untuk memperoleh kekuasaan sebesar mungkin agar bisa menyingkirkan Tetsuo. Ia terus naik pangkat dengan kecepatan luar biasa. Setelah memiliki pengaruh besar di dalam organisasi, Iseki mulai menjalankan rencananya. Ia mengatakan kepada para petinggi bahwa menaruh seluruh harapan dunia pada satu orang adalah tindakan bodoh. Menurutnya, dunia membutuhkan lebih banyak penyelamat. Karena itulah, ia mengusulkan pembentukan tim baru yang terdiri dari anak-anak berbakat. Dengan dirinya sebagai instruktur utama, mereka diyakini mampu melampaui Tetsuo. Usulan itu diterima dengan antusias. Pada tahun 2030, kelompok anak-anak tersebut resmi dibentuk di bawah nama RD.
Mereka dilatih untuk menjadi generasi penyelamat baru dan menggantikan posisi Tetsuo di mata dunia. Namun beberapa tahun kemudian, dunia mengalami bencana besar yang dikenal sebagai pembekuan besar. Pada tahun 2035, pertempuran terakhir antara Tetsuo dan RD berakhir dengan kegagalan total. Setelah itu, nama RD perlahan menghilang dari ingatan masyarakat. Meski begitu, Iseki dan anak-anak didiknya berhasil bertahan hidup dari kondisi mengerikan tersebut. Mereka keluar dari masa kelam itu dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Bertahun-tahun kemudian, Iseki mendengar kabar mengejutkan bahwa Tetsuo telah kembali dari luar angkasa. Mendengar hal itu, ia merasa kesal karena musuh lamanya ternyata masih hidup. Kini, Iseki bertekad merebut kekuatan kaiju api milik Mishima dan mesin baru milik Tetsuo. Baginya, dunia tidak membutuhkan penyelamat selain RD. Kembali ke masa sekarang, Yukio tiba-tiba merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia segera menyuruh Tetsuo masuk ke dalam gedung. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, bawahan Iseki menembakkan senjata kaiju mereka. Serangan itu langsung menghantam Yukio dan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Melihat sahabatnya terluka parah, Tetsuo langsung panik dan berlari menghampirinya. Di sisi lain, Iseki dan kelompoknya justru merayakan keberhasilan serangan tersebut. Mereka percaya bahwa kemenangan kini berada di tangan mereka karena mall milik Mishima telah kehilangan senjata terkuatnya. Namun di tengah perayaan itu, seorang anggota bernama Yuma tampak tidak bahagia. Kaiju miliknya mengamuk di luar kendali dan menyebabkan Artemis kehilangan nyawa. Karena kaijunya sudah hilang, Yuma merasa dirinya tidak lagi berguna. Tetapi, Iseki menenangkan gadis itu dan mengatakan bahwa ia cukup berdiri di belakangnya saja. Dengan kata-kata penuh pengaruh, ia kembali meyakinkan semua orang bahwa RD adalah harapan sejati dunia. Ia bahkan bersumpah akan membunuh Tetsuo dengan tangannya sendiri. Seluruh tim langsung bersorak penuh semangat. Iseki kemudian mengejek Tetsuo, membayangkan musuhnya itu sedang menangis melihat robotnya hancur. Namun ternyata ia salah besar. Tiba-tiba, Tetsuo dan Yukio muncul kembali dalam keadaan siap bertarung. Dengan serangan cepat, mereka langsung memotong tanduk kaiju rusa milik musuh dan memberikan kerusakan besar. Melihat itu, Iseki benar-benar terkejut karena mereka mampu pulih jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Yukio terkejut saat melihat ada 3 manusia berdiri di atas tubuh kaiju musuh. Ia sadar bahwa dirinya harus membunuh kaiju. Itu tanpa melukai orang-orang yang ada di atasnya. Meski hanya memegang 1 pedang, ia tetap menggunakan teknik 6 pedangnya dan langsung menyerang. Di sisi lain, sang kolonel segera memahami situasi yang terjadi. Ia memerintahkan Toi untuk mengirim anggota RD lainnya menuju kaiju mereka masing-masing. Pada saat yang sama, Tetsuo melancarkan serangan dahsyat, namun ia langsung terpana ketika serangannya meleset begitu saja. Salah satu kaiju menggunakan kemampuan aneh yang benar-benar mustahil. Dalam sekejap, seluruh tim menghilang begitu saja. Tetsuo sampai kehilangan kata-kata. Sejak kembali bertarung, ia sudah berkali-kali menghadapi hal di luar logika, tetapi teleportasi tetap terasa terlalu gila untuk dipercaya. Yukio juga ikut tercengang, bahkan dirinya tidak bisa menyembunyikan kekaguman terhadap kemampuan kaiju tersebut. Di tengah kekacauan itu, Iseki mendengar suara dari robot milik Yukio dan akhirnya memahami sesuatu. Kini ia sadar bahwa Yukio telah menukar tubuhnya. Sementara itu, Tetsuo mulai mempertanyakan apa arti kata mustahil. Api milik kaiju Ao saja sudah melanggar logika, jadi ia mulai bertanya-tanya bagaimana semua kekuatan ini bisa ada. Melihat kebingungan itu, Iseki mulai menjelaskan teori tentang hubungan manusia dan kaiju. Ia mengatakan bahwa banyak orang percaya manusia hanya memakai sebagian kecil kemampuan otaknya. Jika seluruh potensi otak itu dibuka, maka manusia mungkin bisa memperoleh kekuatan hiperfisik seperti teleportasi atau manipulasi api. Namun menurut Iseki, teori itu sepenuhnya salah. Ia memberi contoh sederhana, jika sebuah penyedot debu dipasangi komputer super canggih, apakah benda itu akan berubah menjadi microwave? Tentu tidak. Perangkat lunak mungkin bisa ditingkatkan, tetapi perangkat keras tetap memiliki batas. Tubuh manusia biasa tidak akan mampu menghasilkan api atau melakukan teleportasi, seberapa hebat pun otaknya, tetapi semuanya berubah ketika otak manusia terhubung dengan tubuh kaiju. Kaiju memiliki tubuh yang mampu berubah bentuk dan beradaptasi di segala lingkungan. Jika tubuh seperti itu digabung dengan otak manusia yang memiliki potensi tersembunyi, maka lahirlah kekuatan supernatural. Dengan kata lain, para penjinak kaiju hanyalah otak yang membuka seluruh kemampuan tubuh kaiju mereka. Penjelasan itu membuat Tetsuo dan Yukio terkejut. Kini mereka akhirnya memahami hubungan sebenarnya antara manusia dan kaiju. Namun mereka tidak punya waktu lama untuk mencerna semuanya. Para pahlawan segera sadar bahwa mereka sudah dikepung.
Hagane marah dan menuntut jawaban tentang siapa sebenarnya kelompok itu dan mengapa mereka menyerang sesama manusia. Sayangnya, sang kolonel tidak menjawab sedikit pun. Anak buahnya hanya tertawa mengejek. Saat itulah Hagane sadar bahwa identitas mereka bukan masalah utama sekarang. Yang paling penting adalah mereka sedang berada dalam situasi mematikan. Yukio bahkan sudah kehilangan setengah tubuhnya. Mereka harus menghadapi 5 kaiju dan 5 penjinak kaiju sekaligus. Situasinya terasa nyaris mustahil untuk dimenangkan. Sementara itu di Mall Mishima, Ao terlihat santai bermain dengan kursinya. Teman-temannya terus menyuruhnya serius, tetapi tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh di langit malam. Kembali ke medan perang, Iseki berbicara kepada dirinya sendiri. Ia bersumpah bahwa tim RD tidak akan kalah, terutama dari Tetsuo. Ia bahkan berniat membunuh Tetsuo dengan tangannya sendiri. Karena itu, ia memutuskan mengubah rencana. Alih-alih langsung menuju Mishima, mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghabisi Tetsuo sekarang juga. Melihat situasi itu, Hagane mulai panik. Sementara itu, Tetsuo justru menjadi sangat tenang. Meski keadaan tampak tanpa harapan, ia tetap melakukan satu hal yang paling ia pahami. Ia mengambil posisi bertarung. Gerakan kecil dari tangan Tetsuo saat mulai mengendalikan robotnya membuat bulu kuduk Iseki merinding. Ia segera memerintahkan Otoichi untuk mengirim peringatan kepada seluruh penjinak kaiju lainnya. Itu adalah Code Orange. Otoichi terkejut karena peringatan seperti itu hampir tidak pernah digunakan, namun Iseki memaksanya untuk segera melakukannya. Dengan kemampuan kaijunya, Otoichi mengirim kartu oranye kepada seluruh anggota RD. Salah satu anggota bahkan merasa heran karena menurutnya, robot milik Tetsuo hanyalah target mudah. Ia mempertanyakan apakah kode orange benar-benar diperlukan. Namun di sisi lain, Tetsuo sudah berhenti memikirkan banyak hal. Ia hanya fokus bertarung. Para penjinak kaiju mulai memerintahkan monster mereka bergerak maju. Tetsuo bersiap menghadapi pertarungan terbesar dalam hidupnya. Tetapi tiba-tiba musuh justru berlari melewatinya. Mereka memilih mundur demi memprioritaskan misi utama. Dalam sekejap, seluruh tim RD menghilang kecuali sang kolonel. Kolonel itu menjelaskan bahwa mereka sebenarnya bisa memenangkan pertarungan. Tetapi mereka akan kehilangan setidaknya 3 kaiju. Seperti biasa, Iseki tetap tenang dan penuh perhitungan. Ia lalu bertanya apakah Tetsuo tahu kemana gerombolan kaiju mereka sedang bergerak. Para pahlawan langsung merasa ngeri ketika menyadari jawabannya. Kaiju-kaiju itu sedang menuju Mishima. Mereka diperkirakan tiba dalam 4-5 menit dan itu juga merupakan batas waktu milik Tetsuo. Tetsuo langsung sadar bahwa ia harus mengalahkan musuh yang tersisa lalu mengejar gerombolan kaiju sebelum mencapai mall. Jika gagal, semua orang di sana akan mati. Sang kolonel mulai menghitung mundur sambil mengejek bahwa Tetsuo sempat diam selama 10 detik penuh. Iseki lalu memperingatkan bahwa kehancuran akan segera datang. Mendengar itu, Yukio langsung menyerang dengan marah, namun ia terpental hanya dengan satu pukulan. Seekor monster mengerikan kini berdiri di hadapan mereka. Para pahlawan pun membeku ketakutan. Dengan dingin, Iseki memerintahkan kaiju miliknya untuk menghancurkan mereka semua. Kaiju bernama Hercules akhirnya mulai bergerak menyerang.